Sifat kimia dan fisika sitoplasma. Sifat fisika, protoplasma punya sifat 1. Cairannya bersifat koloid. 2. Dapat menghantarkan arus listrik. 3. Memiliki efek Tyndall. 4. Terdapat gerak Brown, gerak partikel-partikel protoplasma. 5. Memiliki viskositas tegangan permukaan. 6. Memiliki koagulasi atau pengendapan dan kekentalan. Juga memiliki sifat kimia. Sifat-sifat kimia yang dimiliki oleh protoplasma adalah 1. Terdiri dari senyawa organik dan anorganik. 2. Mengandung enzim sebagai biokatalisator. 3. Mempunyai pH netral sekitar 6,8 sampai 7,2. 4. Ditemukan hormon dan antibodi. 5. Mengandung mineral, unsur makro, mikro, dan vitamin. Proses transportasi zat melalui membran sel terdapat difusi, molekul yang bergerak, zat, larutan dari hipertonis ke hipotonis, jenis membran tidak ada. 2. Osmosis, molekul air yang bergerak dari hipotonis ke hipertonis melalui membran semi-permeable. Ketiga, transport aktif, molekul yang bergerak zat dari hipotonis ke hipertonis, jenis membran permeable. Harus ada bantuan energi dan ion. Pergerakan keempat, eksisitosis, molekul yang bergerak cairan atau partikel. Larutannya tidak ada, ini vesikel yang dikeluarkan. Jenis membrannya merupakan lekukan keluar membran. Pergerakan endositosis, molekul partikel mikroorganisme. Larutannya yaitu vesikel yang mengalami invaginasi, menelan. Jenis membrannya tadi lekukan ke dalam mengambil zat tertentu. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan bentuknya lebih ke lonjong, sedangkan sel tumbuhan persegi. Mungkin karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lentur. Maka sel tumbuhan kaku karena ada dinding sel. Lihat, ada vakuola yang besar pada sel tumbuhan, berwarna abu-abu. Sedangkan pada sel hewan tidak tampak. Lihat, ada kloroplas pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak ada. Sel hewan memiliki lisosom, tapi sel tumbuhan tidak ada. Nah, lihat lagi ya, kalian perhatikan dengan baik dan boleh sambil melihat buku panduan. Oke anakku sekalian, kalian sudah melihat buku panduan biologinya. Nah, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Lihat keadaan sel. Hewan tadi kan fleksibel berbentuk lonjong, tumbuhan kaku bersudut. Bentuk sel tadi kan lonjong tidak beraturan, tumbuhan persegi. Dinding sel pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Kloroplas pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Kromoplas tempat glukosa atau tempat amilum, pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Plasmodesmata pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Itu aliran sitoplasma dari dinding sel. Sentriol pada hewan ada, pada tumbuhan tidak ada.
Lisosom. Hewan ada, tumbuhan tidak ada. Peroksisom. Hewan ada, tumbuhan tidak ada. Flagellum. Hewan ada, tumbuhan tidak ada. Vakuola. Pada hewan kecil, pada tumbuhan besar, merupakan rongga udara. Benang spindle. Hewan ada, tumbuhan tidak ada. Lihatlah gambar sintesa protein. Nah, sintesa protein itu adalah proses pembentukan protein. Diperintah oleh DNA, diterima oleh RNA duta, sehingga terbentuklah RNA duta dalam peristiwa transkripsi. Lalu RNA duta akan menuju ke ribosom dan ada asam amino yang dibawa oleh RNA transfer. Pada saat RNA duta dicocokkan dengan RNA transfer yang membawa asam amino, peristiwanya disebut dengan translasi. Asam amino yang cocok digabung menjadi sebuah rantai panjang namanya polipeptida dan disebut protein. Proses sintesa protein. 5 fase urutan sintesa protein adalah DNA mencetak RNA duta dalam inti sel, transkripsi. 2. RNA duta menuju ribosom untuk ditranslasi oleh RNA transfer. 3. Asam amino dibawa RNA transfer ke ribosom. 4. RNA transfer mencocokkan antikodon dan kodon pada RNA duta untuk mengikatkan asam amino translasi dalam ribosom. 5. Terbentuk polipeptida atau rantai asam amino, terbentuklah protein. Mitosis. Lihatlah gambar mitosis. Sebuah sel yang mengalami perubahan karakter pada nukleusnya dan sentriolnya mulai akan bergerak. Lalu kromatin menebal, membran inti mulai pecah dan sentriol menjauh dari kutub atas ke kutub bawah. Kromatin yang sudah menjadi kromatid sudah berpasang-pasangan dan sentriol sudah berada pada kutub yang berbeda. Kromatid yang berpasangan bergerak di bidang ekuator, lalu diikat oleh benang spindle. Benang spindle yang sudah mengikat kuat pada setiap kromatid berpisah pada homolognya atau pasangannya. Setiap kromatid yang ditarik ke kutub yang berbeda akan dikumpulkan dalam sebuah inti baru. Itulah pembelahan sel secara mitosis. Lihat karakter tahapan mitosis. Saat membran inti mulai pudar dan kromosom mulai menebal menjadi kromatid dan berpasangan sesama homolognya, sentriol mulai terpisah, itulah profase. Pada saat kromosom atau kromatid yang berpasangan dengan homolognya berada di bidang ekuator, diikat oleh benang spindle, itu adalah metafase. Tahapan mitosis berikutnya adalah saat kromatid yang berpisah
dengan homolognya menuju ke kutub yang berbeda. Itu fase anafase. Sedangkan pada saat kromatid yang berpisah menuju ke kutub yang berbeda dan membentuk inti baru, itulah telofase. Anakku sekalian, kita sampai di kuis. Tadi sudah dibahas dan dibacakan, kalian sudah menyimak, maka kalian harus bisa menjawab kuis. 1. Jelaskan sifat kimia dan fisika sitoplasma. 2. Sebutkan organela sel beserta fungsinya. 3. Apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? 4. Jelaskan 5 macam transportasi zat melalui membran sel. 5. Jelaskan 5 fase sintesa protein. 6. Jelaskan 4 fase mitosis dan karakter kromatid saat mitosis. Jawablah semua pertanyaan ini pada kolom komentar di bawah video ini. Silahkan berlatih menguatkan pengetahuan konsep biologi pada media belajar interaktif, misalnya game online yang sudah disiapkan. Kalian boleh menyimak apabila masih belum paham. Hal-hal yang kecil menciptakan kesempurnaan, tetapi kesempurnaan sendiri bukanlah hal yang kecil. Michela Ngilu. Terima kasih.